Alhamdulillah. Eh, beri waktu ya, setidaknya ya, boleh ya. Anak-anak sambil dirapiin lagi kursinya. Eh, kita mau melanjutkan belajar fisika ya Bu Sekar ya. Kita beri jeda ya, beri jeda waktu agar kalian bisa menerima lagi mata pelajaran yang baru. Silahkan kalian merapikan kursi, meja. Margasari tadi udah ya semua tugasnya ya, Alhamdulillah. Ibu suka salah ya, Marga Mulia. Marga Mulia Jatisari. Mohon maaf. Jatisari sudah bisa on kamera, Nak. Kalau bisa review, kita udah belajar apa aja ya Bu Sekar ya? Ya, makasih ya Bu Novita. Eh, dari pertemuan pertama kemarin sampai saat ini kita udah belajar tentang pertama mengenal dulu apa itu fisika, kemudian sudah mengenal belajar juga tentang apa itu besaran dan satuan. Kemudian minggu lalu sudah selesai juga belajar mengenai besaran yang terbagi menjadi ada namanya besaran pokok dan juga ada namanya besaran turunan serta dikenalkan juga terkait satuan internasional untuk setiap besarannya. Nah, kemudian minggu lalu sempat sedikit saya uh, berikan pengantar untuk materi hari ini yaitu mengenai gerak lurus yang masih berkaitan juga ada besaran-besaran di pembelajaran yang materi sebelumnya. Gitu, Bu. Baik, baik, Alhamdulillah. Silahkan Bu Sekar, hari ini jadinya kita akan belajar apa? Untuk hari ini kita akan masuk ke gerak lurus beraturan. Mungkin ada sedikit review tentang besaran-besaran yang digunakan di gerak lurus. Kemudian hari ini uh, di gerak sampai gerak lurus beraturan saja, Bu. Ini Jadi ada goalnya bisa memahami apa itu gerak lurus beraturan, kemudian contohnya apa, kemudian besaran apa saja yang digunakan dan bagaimana hubungan dari besaran yang digunakan di gerak lurus beraturan. ini ada Ali yang baru hadir ya Ali ya. Mudah-mudahan nanti Ali bisa mengikuti ya Ali ya. Ya, Baik, silahkan Bu Sekar. ya baik Bu, terima kasih. Selamat pagi anak-anak sekalian, adik-adik sekalian. Kembali lagi ya hari ini, alhamdulillah bertemu lagi sama Ibu di mata pelajaran fisika. Buku catatannya sudah dipersiapkan ya untuk uh, belajar fisika hari ini. Ibu mau hari ini semuanya mencatat, mencatat. Kenapa harus mencatat? Karena mencatat itu penting ya supaya apa yang kalian dapati, yang kalian pelajari hari ini itu masuk ke uh, dalam pemahaman kalian gitu. Supaya nanti kan kalau dibaca lagi catatannya juga bisa lebih paham ya karena kalian sendiri yang mencatatnya sesuai dengan pemahaman kalian sendiri. Nah, jadi eh, untuk hari ini dan seterusnya dicatat apa yang Ibu jelaskan. Kemudian kalau bisa ya nanti di akhir
pembelajaran, setiap akhir pembelajaran itu catatannya difoto dan dikirimkan ke ibu. Nanti akan ibu berikan uh, kontak WhatsApp-nya ya. Jadi ibu tahu kalian apakah kalian memperhatikan atau tidak, apakah kalian mencatat atau tidak, dan ibu juga bisa mengukur sejauh mana kalian tuh bisa mengikuti dan memahami apa yang ibu sampaikan setiap mata pelajaran fisika, begitu ya. Oke. Hari ini seperti minggu lalu Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai yang namanya gerak lurus. Kuliah. Iya dah. Gerak lurus. Gerak. Nah, kita review sedikit aja biar eh, kalian juga bisa lebih memahami gitu ya dari apa yang minggu lalu sudah disampaikan. Gerak lurus. Eh, Boleh dibayangin ya, ada sebuah benda, misalnya ada bola, dia bergerak di jalan atau di lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus itu sebenarnya sesingkat itu. Jadi gerak lurus itu adalah gerak benda dalam lintasan atau jalan ya. Lintasan itu bisa disebut juga jalan gitu. Jalan yang lurus. Misalnya ada bola, bola ini bergerak gitu ya. Bergerak tuh kan dia muter-muter ya kalau bola itu di sebuah jalan atau lintasan, lintasannya lurus. Nah, artinya bola itu mengalami gerak lurus. Kemudian kita sudah belajar yang namanya besaran dan satuan atau besaran. Masih ingat besaran? Semoga masih ingat ya. Besaran itu adalah eh, ukuran gitu ya, ukuran. Nah, di gerak lurus kita akan menggunakan beberapa besaran. Jadi, dalam gerak lurus itu ada besaran-besaran atau ada ukuran-ukuran yang digunakan. Nah, besarannya apa saja sih yang digunakan dalam gerak lurus ini? Jadi, yang pertama itu ada posisi, posisi atau kedudukan. Posisi itu eh, menandakan lokasi ya, lokasi suatu benda. Di mana sih benda itu diletakkan gitu. Atau saat ini contohnya, kalian ini lagi ada di mana sih gitu. Kalian ini lagi ada di sekolah, sedang ada di dalam kelas, kemudian sedang duduk di kursi gitu. Nah, itu eh, gambaran untuk menjelaskan posisi. Jadi dia tuh adalah lokasi suatu benda. Kemudian posisi itu karena dia, kalau masih ingat ya, posisi itu dia merupakan besaran turunan atau eh, cabang dari besaran pokok untuk panjang dan punya satuan. Satuannya yang digunakan adalah satuan internasional ya, satuan internasional atau satuan yang standarnya itu sudah disepakati oleh seluruh dunia gitu. Yaitu satuannya adalah meter ya. Kemudian yang kedua, besaran yang kedua yaitu ada yang namanya jarak. Jarak ini juga merupakan besaran turunan dari besaran pokok
panjang. Nah, jarak tuh apa sih? Jadi, jarak itu hmm, bisa kita artikan sebagai panjang lintasan yang dilalui benda atau dilewati ya, dilewati benda. Misalnya, kalian mau pergi nih dari rumah ke sekolah. Terus, kalau sekarang kan udah cukup canggih ya, udah ada Google Maps. Nah, terus kalian mau tahu nih dari rumah kalian ke sekolah itu berapa jauh sih sebenarnya, seberapa jauh jarak yang harus kalian tempuh. Nah, itu eh, yang dinamakan oleh jarak gitu. Jadi, panjang lintasan yang dilalui atau dilewati benda. Seberapa jauh jalan yang harus kalian lewati kalau kalian mau berangkat ke sekolah dari rumah. Itu adalah jarak. Satuan yang digunakan untuk jarak itu juga meter gitu. Kemudian besaran yang ketiga yaitu ada yang namanya perpindahan. Nah, perpindahan ini sering kali ketukar gitu ya sama jarak karena eh, definisi atau pengertiannya itu hampir sama, tapi ada perbedaan. Untuk pindahan itu dia punya definisi atau arti gitu ya. Yaitu merupakan perubahan posisi benda. Sejauh apa benda bergerak dari titik awal ke titik akhir. Perubahan posisi. Nah, di sini ada besaran posisi yang digunakan. Jadi eh, bayangin misalnya hmm, kalian tadi apa namanya? Contoh tadi ya dari rumah ke sekolah. Kalian pengen tahu sejauh apa sih sebenarnya jalan yang harus kalian lalui gitu, yang harus kalian lewati untuk bisa sampai dari rumah ke sekolah. Nah, misalnya di Google Maps atau di peta gitu ya, ternyata eh, jalan yang harus kalian lalui itu seperti ini. Ini misalnya rumah itu sebagai titik awal gitu ya, titik awal kalian. Terus ternyata jalan yang harus dilalui itu berkelok-kelok seperti ini. Sampai akhirnya bisa sampai ke sekolah. Nah, panjang lintasan, panjang lintasan jalan yang berkelok ini panjangnya dari rumah ke sekolah itu yang dinamakan sebagai jarak. Nah, kalau perpindahan, sejauh manakah kalian sudah berjalan dari rumah ke sekolah? Biasanya, kalau perpindahan itu dilihatnya dalam sebuah garis lurus. Dalam sebuah garis lurus, kalian ini sudah berpindahnya sejauh mana sih gitu. Tahu contoh lain, misalnya kalian berangkat dari rumah, terus di tengah jalan udah sampai di titik sini, misalnya harus lewat pasar gitu ya, harus lewat pasar. Nah, kalian tuh perpindahannya udah sejauh mana sih? Udah sejauh mana kalian bergerak? Udah sejauh mana kalian bergerak dari rumah ke pasar? Oh, misalnya dari rumah itu kan berarti belum ada
pergerakan ya, kalian belum pindah gitu. Berarti masih di 0 meter karena belum belum mulai berangkat gitu. Terus pada saat kalian dalam perjalanan ke sekolah sampai di pasar harus ngeliatin pasar, ternyata pas di pasar tuh kita udah ngelewatin eh, jarak sejauh misalnya 50 meter. Nah, perpindahannya adalah berarti kalian itu sudah berpindah sejauh 50 meter. Karena yang dilihat adalah pada saat titik awal dan juga pada saat titik akhir. Titik akhirnya di sini besar. Oh, kemudian kalian lanjut lagi jalan misalnya, jalan menuju sekolah. Terus harus ngelewatin yang namanya misalnya ada persawahan gitu ya, ada ladang-ladang sawah gitu. Setelah pasar tuh, ternyata dari pasar ke sawah, sawah ini misalnya jarak antara rumah ke sawah itu misalnya adalah 75 meter. Nah, perpindahannya kalau kita lihat dari pada saat kalian berhenti di pasar, kemudian kalian melanjutkan lagi dan berhenti pada saat sudah sampai di sawah, berarti kita bisa bilang titik awal pada saat kita melanjutkan perjalanan itu adalah dari pasar. Kemudian titik berhentinya atau titik akhirnya adalah sawah. Oh, jarak antara pasar dan sawah ini kita udah melewati sejauh apa sih itu? Kita udah berapa meter nih ngelewatinnya? Dan kita udah melewati mengalami perpindahannya nih sebesar apa gitu. Oh, ternyata sawah ini punya jarak dari rumah ke sawah ini adalah 75 meter. Kemudian jarak dari rumah ke pasar ini adalah 50 meter gitu. Ya, ini ke sini sama ini ke sini. Nah, berarti caranya kita tahu untuk mengetahui sejauh mana kita sudah berpindah pada saat kita bergerak dari pasar sampai ke sawah, itu kita bisa yang namanya mengurangi, menggunakan operasi pengurangan antara jarak dari rumah ke sawah, yaitu 75 meter, dikurangi jarak dari rumah ke pasar, itu 50 meter. Berarti kita sudah mengalami perpindahan sebesar ya 75 meter dikurangi 50. Berarti kan 25 meter. Oh, ternyata kita sudah mengalami perpindahan sejauh 25 meter dari pasar ke sawah. Kalau yang ditanyakan adalah dari rumah kita udah berpindah atau udah jalan sejauh mana sih untuk sampai ke pasar? Pada saat di rumah itu kan kita mulainya di hitungan 0 meter ya, gitu. Karena titik awalnya banget adalah kita mulai dari rumah gitu. Nah, sampai ke titik akhir yang kedua yaitu ada di sawah sejauh 75 meter. Nah, berarti kita bisa eh, menghitung juga nih sebenarnya caranya pengurangan juga, yaitu jarak dari rumah ke sawah itu kan 75 meter dikurangi jarak pada saat masih di rumah. Nah, karena pada saat masih di rumah itu belum bergerak, artinya jaraknya masih 0 meter. Oh, berarti perpindahan yang sudah kalian lakukan selama melakukan perjalanan dari rumah ke sawah itu adalah sejauh 75 meter. Sama nanti pada saat ketika udah sampai di sekolah, itu kita juga bisa mengetahui pindahannya atau sejauh mana sih kita sudah bergerak gitu. Entah itu mau tahunya dari pasar kah, pasar ke sekolah nih kita udah sejauh apa sih gitu. Atau dari sawah ke sekolah kita udah sejauh apa sih berpindahnya. Itu nanti bisa kita ketahui dengan seperti ini caranya. Itu yang disebut sebagai pindahan. Jadi beda ya antara jarak dan perpindahan. Kalau jarak mah
hanya panjang total lintasan aja. Jadi hanya apa namanya? Oh iya, kita harus menempuh rumah ke sekolah nih misalnya 100 meter gitu. Atau rumah ke pasar nih 50 meter. Udah gitu aja. Kita tidak melihat, tidak memperhatikan adanya titik awal dan titik akhir. Kalau perpindahan, kita perlu memperhatikan titik awal dan juga titik akhir kita bergerak gitu. Oke, dicatat ya. Nah, kita lanjutkan ke besaran yang berikutnya, yaitu masih di besaran gerak lurus ya. Yang yang keempat berarti. Yang keempat itu ada besaran kecepatan. Masih ingat ya kecepatan itu apa? Jadi kecepatan itu ukuran cepat atau atau lambat gerak suatu benda. Antara orang jalan dan orang lari itu kan beda ya, lebih cepat orang yang lari, sedangkan orang yang jalan itu lebih lambat daripada orang yang lari. Nah, bayangannya bisa ke situ. Nah, untuk kecepatan itu kita menggunakan satuan. Satuannya adalah meter per second. Ini cara bacanya ya, meter per second. Dapatnya dari mana? Kalau kita ingat, kecepatan itu merupakan besaran turunan yang besaran turunan itu adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Nanti kita akan lihat juga dapat satuan M per S ini dari mana di gerak lurus beraturan setelah kita bahas besaran ya. Nah, kemudian masuk ke besaran yang kelima, itu nanti kita akan kenal juga sama besaran yang namanya percepatan. Percepatan sama kecepatan juga kedengarannya mirip, hampir seperti tadi ya jarak dan perpindahan itu mirip, tapi ternyata mereka tuh berbeda gitu. Nah, sama kecepatan dan percepatan itu juga berbeda. Kalau kecepatan mah hanya ukuran cepat atau lambat saja, kalian misalnya yang satu jalan kaki, yang satu lari gitu. Nah, jalan kakinya tuh berapa berapa langkah sih gitu, berapa langkah per detik sih gitu, atau berapa meter per detik gitu. Kalau lari, ya larinya orang secepat apa? Nah, eh, untuk percepatan itu kalian bisa ngebayangin kendaraan ya. Anggap aja ini kendaraan. Anggap aja ini kendaraan. Motor lah misalnya. Motor. Kalau naik motor itu kan biasanya digas ya. Bisa digas, bisa direm. Terus kalau kita mau ngebut motornya kita gas. Kalau misalkan kita mau pelan-pelan, berarti motornya direm. Nah, pada eh, saat motor digas, nah di gasnya ini itu yang disebut disebutkan sebagai percepatan. Kenapa? Karena pada saat motor digas, itu motor akan mengalami
mengalami perubahan kecepatan. Perubahan kece- kecepatan. Kecepatan. Yang tadinya dari lambat, jadi cepat. Dari lambat, jadi cepat gitu ya. Dia mengalami percepatan. Nah, sekarang kalau misalkan motornya di rem ini juga sebenarnya masuk ke percepatan gitu. Termasuk ke dalam percepatan. Hanya saja, kalau di rem itu kan dia makin lambat ya, makin lambat jadinya. Misalnya motornya kita gerak sini, ngebut gitu kan. Tapi pada saat direm, dia apa namanya jadi lambat. Nah, direm itu arahnya ke belakang gitu. Kalau digas kan dia searah sama jalannya motor, sama geraknya motor gitu. Nah, pada saat motor direm, motor juga akan mengalami perubahan kecepatan. Kalau tadi digas mah kecepatan motornya dari lambat jadi cepat, tapi kalau pada saat direm, perubahan kecepatannya adalah dari cepat jadi lambat gitu. Hmm. Itu untuk percepatan. Jadi percepatan itu eh, kalian boleh tulis sesuai dengan apa yang kalian pahami dari contoh ini. Kalau ibu menuliskannya, kecepatan itu adalah ukuran yang membuat kecepatan menjadi cepat atau lambat gitu. Kuncinya untuk percepatan adalah intinya dia membuat si kecepatannya jadi lebih cepat ataukah dia jadi lebih lambat gitu. Apakah dia kendaraannya atau benda yang bergerak ini akan ngebut atau kendaraan ini atau benda yang bergerak ini akan lambat kemudian berhenti gitu. Oke, itu percepatan. Kemudian ada besaran lain lagi, besaran yang terakhirnya untuk saat ini itu ada besaran waktu. Besaran waktu. Nah, besaran waktu ini seperti yang sudah pernah dijelaskan ya Ibu, sama Ibu waktu pas kita belajar tentang besaran dan satuan. Dibuka lagi catatannya. Waktu itu termasuk ke dalam besaran pokok yang menggambarkan ukuran berapa lama, berapa lama benda bergerak. Berapa lama benda bergerak? Berapa lama kalian jalan dari rumah ke sekolah? Dari rumah berangkat misal jam 6, terus sampai ke sekolah ternyata jam 7. Oh, ternyata kalian butuh waktu 1 jam untuk sampai ke sekolah, ya. Nah, satuannya, satuan internasional untuk waktu itu, kalau kalian masih ingat, itu adalah sekon. Sekon simbolnya adalah S, simbol untuk sekon ya. Kemudian atau
kata lainnya adalah detik. Detik itu sama aja ya kayak second. Nah, contoh misalnya tadi, contohnya tadi ya, butuh waktu berapa lama untuk sampai ke tujuan. Tujuannya di sini contohnya sekolah ya. Sekolah dari rumah. Nah, ternyata waktu yang dibutuhkan, misal ya, ini permisalan adalah selama 1 jam. Ini permisalan aja. Kalau ternyata kalian dari rumah ke sekolah cuma butuh 15 menit, oh berarti 15 menit. Ini Ibu ambil contoh, misalnya dari rumah ke sekolah itu butuh waktu 1 jam. Nah, sekarang kita coba eh, menganalisa ya. Kita coba lihat satuannya. Ini kan satuan untuk di contoh ini, satuan waktunya adalah jam ya, 1 jam. Sedangkan kita tahu kalau satuan internasional yang digunakan untuk waktu itu adalah sekon. Nah, berarti kan kita harus mengubah ya satuan dari jam ini menjadi detik. Nah, gimana caranya untuk mengubah 1 jam ini ke dalam bentuk detik supaya kita tahu gitu berapa detik sih ternyata 1 jam itu. Nah, kita tahu ya kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian kita juga tahu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Ya, dikit lagi untuk sesi pertama. Berarti kita bisa mencari tahu 1 jam itu, mencari tahu 1 jam sekian detik. Itu caranya adalah 1 jam dikalikan. 1 jam itu kan sama dengan 60 menit ya. 60 menit per 1 jam. Karena 60 menit itu 1 jam. 1 jam per 1 jam, satu sama aja. Tapi kita ubah dalam bentuk menit. Kemudian kita kalikan 1 menit. Ini ya, menit. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Kita bisa tuliskan dikali 60 detik per 1 menit. Nah, kemudian ini kan sebenarnya 1 jam dan 1 jam ini dibagi ya. 1 jam dibagi 1 jam. Sebenarnya penulisannya kayak gini, bisa juga. Dibagi 1 jam, terus dikali 60 menit per 1 menit, per 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 60 menit, sorry. Sama aja. 60 detik sama 60 detik dan seterusnya gitu. Itu masalah pemindahannya aja. Tapi intinya adalah yang ini. Ini ya, intinya adalah ini. Jadi satuan jam dan jamnya bisa kita coret. Kenapa? Karena dibagi. Kemudian satuan menitnya
Bisa kita coret juga. Kenapa? Karena menit dibagi menit. Kemudian menyisakan 1 dikali 60, kemudian dikali 60. Sisa satuannya apa? Sisa satuannya adalah detik. Nah, berarti sekarang berapa? 1 dikali 60, 60. 60 dikalikan 60. 6 dikali 6, 36. Nolnya ada 2. Berarti, oh sekarang kita tahu bahwa 1 jam itu adalah 3.600 detik. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Atau kalau mau ditulis dalam sekon juga sama aja 3.600 sekon. Nah, jadi dari contoh yang tadi ternyata waktu yang dibutuhkan misalnya ya untuk sampai ke sekolah dari rumah itu adalah selama 3.600 detik atau 3.600 sekon. Itu untuk besaran-besaran yang digunakan di gerak lurus. Dan juga eh, tentang bagaimana caranya mengubah dari jam ke detik. Tuh. Ini namanya konversi ya, konversi. Oke. Nah, kita masuk ke gerak lurus ya. Gerak lurus beraturan. Jadi gerak lurus itu hmm, gerak lurus itu dibagi jadi 2. Ada yang gerak lurus beraturan, Ah, ini yang coba cari. terus ada juga yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan dulu setelah jam istirahat ya. Oke, yang tadi udah dicatat atau belum? Belum selesai. Ini yang contoh tadi ya. Kalau belum selesai dicatat yang besarannya, boleh dicatat dulu atau bilang aja. Nanti kita setelah zuhur ya, setelah istirahat, jam 1 kita masuk lagi. Kita akan masuk ke pembahasan tentang gerak lurus beraturan. Mungkin untuk jam pertama, Ibu cukupkan dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Adik-adik sekalian yang di Jatisari dan Margamulia. Sekarang udah jam 1 ya. Kita udah bisa melanjutkan lagi
Sudah bisa melanjutkan lagi materi yang kita bahas sebelumnya. Dipersiapkan lagi catatannya, pulpennya, alat tulisnya, dan siap untuk memperhatikan ya, sama dibuat catatannya jangan lupa. Oke, catatannya dipersiapkan. Kita akan melanjutkan masuk ke materi yaitu mengenai gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan. Kalau tadi kan di jam sebelumnya kita udah kenal tentang apa itu gerak lurus. Gerak lurus itu gerak benda dalam lintasan atau jalan yang lurus. Mohon maaf. Sekarang kita akan belajar tentang yang namanya gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini apa sih sebenarnya? Gerak lurus beraturan itu sebetulnya cukup sederhana ya. Gerak pada lintasan atau jalan lurus dengan kecepatan konstan. Konstan atau tetap. Bisa dilihat ya definisinya di sini atau pengertiannya. Gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan atau jalan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Konstan itu artinya tetap ya. Ini menjadi istilah yang akan sering kita gunakan. Di sini kita lihat ada definisi ini ya, gerak pada jalan atau lintasan yang lurus. Ini kan kita udah pelajari sebelumnya bahwa gerak pada lintasan atau jalan yang lurus ini merupakan definisi dari gerak lurus. Yang disebut beraturan ini apa? Ada tambahan lagi lanjutannya. Dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, kuncinya untuk gerak lurus beraturan itu ada di kecepatan yang konstan atau tetap. Jadi besar kecepatannya nggak berubah-berubah ya. Dan eh, kecepatannya itu tidak dipengaruhi oleh percepatan. Jadi kalian kalau misalkan ada mobil atau motor gitu ya, terus bergerak di sebuah lintasan yang lurus tanpa mobil atau motor ini atau kendaraan apapun itu yang kalian kendarai itu yang kalian naikin itu nggak digas, tidak digas atau tidak direm, dan berarti kecepatannya tidak akan mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan. Atau untuk kendaraan tidak digas, jadi nggak diinjak pedal gasnya atau nggak dinaikin kecepatannya, atau direm. Jadi mobil atau motornya tidak mengalami percepatan atau dia tidak jadi semakin lambat gitu. Nah, itu yang disebut sebagai kecepatan konstan atau kecepatannya tetap. Nah, contohnya apa? Selain dari mobil atau kendaraan yang punya eh, kecepatannya tuh konstan atau kecepatannya tetap,
Misalnya kereta. Contohnya ada di kereta. Kereta itu kan lintasannya lurus ya, kayak gini kan. Nih. Nah, ini lintasnya lurus gitu. Nah, kereta itu dia bergeraknya dengan kecepatan yang cenderung tetap atau tidak berubah tadi. Jadi kereta punya kecepatan yang konstan. Nah, kenapa sih di kereta tuh kecepatannya dia cenderung tetap gitu, cenderung konstan? Karena kan kereta itu sudah punya jadwalnya sendiri ya, kapan dia harus berangkat, kapan dia harus sampai, kemudian supaya tidak bentrok sama jadwal kereta berikutnya, terus juga supaya tidak terjadi apa, misalnya tidak terjadi musibah gitu ya antara kereta. Kereta itu punya kecepatan yang konstan. Dia sudah eh, ditetapin gitu. Kecepatannya harus berapa supaya bisa sampai tujuan tepat waktu gitu. Dan kereta di jadwal berikutnya juga bisa berangkat tepat waktu dan sampai di tujuannya dengan tepat waktu juga gitu. Jadi misalnya misalnya kereta berangkatnya jam 6, berangkatnya jam 6 dari Bandung misalkan ya, dari kota Bandung. Terus kereta ini harus sampai misalnya di Jakarta. Keretanya harus sampai di Jakarta pada jam 9 pagi gitu ya. Nah, berarti kan dalam waktu 3 jam, kereta ini akan punya nilai atau besar kecepatan tertentu yang akan membuat kereta ini bisa sampai tepat waktu jam 9 ini udah sampai di Jakarta gitu. Itu kecepatannya harus konstan gitu, kecepatannya tetap. Nah, misalnya ternyata kecepatannya let's say kita bilang 50 km per jam gitu. Berarti dia menempuh 50 km dalam 1 jam. Nah, di gerak lurus beraturan itu ada beberapa besaran yang tadi sudah kita pelajari gitu ya, yang sudah kita pelajari dan dipakai di gerak lurus beraturan ini. Nah, besaran yang digunakan, besaran yang digunakan dalam GLB ya. Jadi gerak lurus beraturan atau GLB itu ada satu jarak, dia punya simbol, simbolnya adalah S. Kemudian dua kecepatan, kecepatan itu punya simbol V. Kemudian yang ketiga, waktu. Simbolnya adalah T. Nah, eh, hati-hati ya pada saat melihat simbol dan juga melihat satuan itu berbeda. Jadi perlu diperhatikan, bedakan antara simbol dan satuan. Satuan mah dia sebagai label, label untuk menandakan ukuran apa dia itu, kayak jarak dia punya label
meter menandakan ukuran panjang. Kalau kecepatan meter per second, dia menandakan label untuk ukuran cepat atau lambat. Kemudian waktu punya label second atau detik, yang dimana second atau detik ini merupakan label untuk ukuran berapa lama. Nah, itu satuan. Kalau simbol, simbol itu eh, sebenarnya bisa kita bilang nama lain gitu ya. Nama lain untuk jarak itu bisa kita tuliskan dengan S. Terus nama lain untuk kecepatan bisa kita tuliskan dengan V. Terus nama lain untuk waktu bisa kita tuliskan dengan T. Nah, hubungan dari tiga besaran ini ya, hubungan ketiga besaran ini gitu ya. Hubungan ketiga besaran tersebut, jarak kecepatan waktu itu bisa kita eh, gambarkan dengan segitiga. Ini dikali, ini pembagian. Di atas itu, di piramida segitiganya ini akan selalu jarak atau S. Kemudian yang di bawah itu akan selalu kecepatan atau V dan juga waktu. Nah, biasanya hubungan dari segitiga ini bisa kita tuliskan juga dengan namanya rumus gitu ya. Kalau kalian pernah dengar, kalau udah familiar gitu, rumus S sama dengan V dikali T. Nah, ini adalah salah satu rumus dari gerak lurus beraturan. Jadi kita bisa menghubungkan nih antara jarak, kecepatan, dan waktu. Ketiga besaran ini punya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibatnya bisa kita gambarkan lewat segitiga ini yang bisa kita tulis juga, yaitu untuk S itu akan sama dengan V dikalikan T. Kemudian, kalau misalkan S dan V kali T ini adalah kalau kita mau mencari nilai suatu jarak gitu ya. Jadi kita pengen tahu jarak antara dua lokasi, tapi kita udah tahu berapa kecepatannya, kita sudah tahu juga waktu yang dibutuhkan untuk sampai gitu. Jadi catatannya di sini bisa menentukan jarak kalau kita sudah tahu kecepatan dan kalau kita sudah tahu waktunya. Kalau misalkan dari rumah ke sekolah nih, kalian mau tahu jaraknya, jarak antara kalian dari rumah ke sekolah nih berapa sih gitu. Terus kalian coba hitung dari rumah ke sekolah, dari rumah itu misalnya kecepatannya, ini permisalan ya, kecepatannya kalian 5 meter per second, artinya dalam waktu 1 detik kalian sudah berjalan sejauh 5 meter gitu. Kemudian waktu yang dibutuhkannya ternyata 30 detik. Nah, berarti kita bisa mencontohkan kecepatannya sudah diketahui, tadi adalah 5 meter per second, kemudian waktunya adalah 30 second. Nah, dari situ kita bisa mengetahui jaraknya sejauh mana gitu dari rumah kita, dari rumah ke sekolah. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita hmm, oh, jangan ke situ dulu. Kita masih di cara mencari jarak ya.
Berarti tadi itu adalah hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Yang pertama tadi adalah mencari jarak gitu ya. Itu kita bisa cari tahunya dengan rumus S sama dengan V dikalikan T, atau jarak akan sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Ini operasi perkalian ya. Kalau kalau kalian nggak mau ngapalin satu-satu, ingat segitiganya. SPT. Antara atas sama bawah itu akan selalu pembagian. Antara kanan dan kiri, V sama T, itu akan selalu perkalian. Jadi ingat aja, atas bawah itu pembagian, kanan kiri itu perkalian. Nah, biasanya kita tahu kalau jaraknya jauh gitu ya. Kalau jaraknya jauh, itu kadang dinyatakan sedalam kilometer ya. Biasanya kan ada, oh ini dari sini ke sana 20 kilometer, terus dari sini ke pasar 5 kilometer gitu misalnya. Atau dari Bandung Jakarta 150 kilometer gitu. Nah, kan kalau misalkan kita mau tahu apa namanya, kilometer ini kan bukan satuan internasional ya. Kilometer ini termasuk satuan dalam ukuran panjang, tapi tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan secara internasional. Harusnya, kalau satuan jarak itu kan tadi meter ya, satuan jarak tadi adalah meter. Berarti kan kita ini bisa gitu mengubah satuan kilometer ini menjadi meter. Jadi kita bisa mengubah satuan kilometer tadi ke meter. Yang tadinya satuannya belum standar internasional, belum sesuai standar yang ditetapkan, kita bisa ubah supaya satuannya bisa jadi sesuai dengan standar. Nah, mungkin eh, kalau pernah dengar atau pernah lihat gitu ya, ada yang namanya eh, anak tangga, anak tangga untuk apa namanya, konversi gitu atau untuk mengubah dari kilometer ke meter. Nah, jadi ini untuk anak tangganya, kilometer, hektometer, dekameter, kemudian meter, ini desimeter, sentimeter, ini adalah milimeter. Jadi kita bisa mengonversi satuan dari kilometer atau satuan manapun gitu ya. Kita lihat anak tangga ini, kita lihat tangga konversi ini, eh, bahwa
dari kilometer ke meter itu bisa gitu. Nah, caranya gimana? Untuk setiap anak tangga itu dikali 10, setiap turun anak tangga gitu ya. Setiap turun satu anak tangga itu dikali 10. Jadi misalnya 1 kilometer, kita pengen tahu berapa hektometernya. Oh, ternyata turun satu anak tangga nih, dikalinya 10. Nah, kalau misalkan kita mau cari tahu sekarang dari kilometer ke meter, itu kan berarti kita harus turun 1, 2, 3 untuk sampai ke meter. Kita turun 3 anak tangga. Berarti kan dikalikan 10, dikalikan 10 lagi, kemudian dikalikan 10 lagi gitu. Jadi 1 kilometer itu kan turun 3 anak tangga ya. 3 anak tangga. Nah, ini 1 dikalikan, karena ini kan 1 kilometer ya. 1 dikalikan, turun sekali dikali 10, kemudian turun lagi dikalikan 10, kemudian turun lagi dikalikan 10. Berarti 1 kilometer itu adalah 10 dikali 10 dikali 10 meter. Sama dengan 1000 meter. Nah, tapi kita nggak cuman bisa mencari berapa jarak 1 kilometer ke dalam meter. Kalau misalkan kita mau cari 1 kilometer itu berapa senti, ya berarti tinggal turun berapa anak tangga kan? Turun 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dikali 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10, dikali 10. Dikali 10 sebanyak 5 kali karena turun anak tangganya 5 kali gitu. Nah, tadi itu adalah tentang pengubahan atau konversi dari satuan kilometer ke meter. Sekarang gimana kalau kebalikannya? Kita pengen tahu dari meter, kita pengen tahu berapa kilometer gitu ya. Nah, bisa dengan kebalikannya. Kalau naik satu anak tangga, itu dibagi 10. Jadi, setiap turun, setiap naik ya, maaf. Setiap naik satu anak tangga, itu dibagi 10. Dibagi 10. Nah, sekarang kita mau cari tahu 1000 meter. 1000 meter ini berapa kilometer? Kan tadi kita udah tahu ya, oh 1 kilometer itu 1000 meter. Sebenarnya bisa juga langsung 1000 meter itu 1 kilometer gitu. Cuman sekarang kalau kita pakai cara ini gitu ya, kita pakai cara tangga untuk mencari tahu berapa kilometer 1000 meter itu. Berarti dari meter untuk sampai ke kilometer, kita harus naik 1, 2, 3. Naik 3 anak tangga, yang artinya 1000 meter ini akan dibagi 10. 1000 ini akan dibagi 10, ya kan? 1000 dibagi 10, hilang 0 ya. Kemudian ini baru 1 anak tangga. Tadi naiknya 3, berarti masih kurang 2 lagi. Berarti kita bagi 10 lagi. Ini bisa dicoret 0 ya. Berarti tinggal 10. Naik 2, udah naik 2 anak tangga, dibagi 10 dibagi 10. Kemudian
Karena naik anak tangganya 3 kali dari meter ke kilometer, berarti kita bagi lagi dengan 10. Itu 1 kilometer. Nah, itu cara untuk bisa mengonversi gitu ya, atau merubah eh, satuan dari kilometer ke meter, dari meter ke kilometer, atau kalau misalkan eh, tinggi badan gitu ya, tinggi badan itu kan biasanya dalam sentimeter. Kalian pengen tahu nih tinggi badan kalian berapa kalau dalam meter? Oh, berarti kan tinggal naik 1, 2, naik 2 anak tangga. Berarti kan dibagi 10, dan dibagi 10 lagi. Jadi nanti bisa diketahui eh, tinggi kalian dalam meter itu berapa gitu. Nah, ini yang pertama ya, kita bisa mencari jarak dengan cara rumus ini, dengan cara ini, yaitu jarak dikalikan kecepatan dikalikan waktu. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke yang kedua, dicatat ya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu kita bisa mencari kecepatan. Bisa mencari kecepatan. Nah, selalu diingat juga segitiganya. Kalau masih sulit gitu ya mau hafal. Ini atas, bawah itu pembagian. Kemudian kanan kiri itu perkalian. Nah, sekarang kita lihat nih dari segitiga ini. Kecepatan itu kan V ya. Kalau tadi jarak mah S, kita bisa dapetin dengan cara V dikalikan T. Sekarang kita pengen cari tahu kecepatan. Kecepatan V itu bisa kita cari dengan cara S. S ini kan ada di atas ya. Kemudian di bawahnya ada T. Berarti kan pembagian antara S dan T. Pembagian antara jarak dan juga waktu. Artinya bisa kita tuliskan seperti ini. S per T. Kecepatan itu adalah jarak per waktu. Jarak dibagi waktu. Nah, sekarang kecepatan itu kan eh, satuannya ya, satuan kecepatan itu masih ingat ya, meter per sekon. Nah, datangnya itu dari sini sebenarnya. Datangnya dari sini. Jarak, jarak itu kan punya satuan internasionalnya adalah M ya. M, waktu itu punya satuan internasionalnya adalah S. Nah, karena jarak ini dibagi waktu, satuannya juga dibagi. Meter dibagikan sekon. Nah, inilah asal usul gitu ya, asal usul eh, satuan kecepatan gitu. Asal usul satuan kecepatan gitu. Nah, tadi kita udah cari tahu bahwa jarak itu bisa kita ketahui dengan catatan kalau kita ketahui kecepatannya berapa.
Kemudian kalau kita ketahui jaraknya juga berapa, waktunya juga berapa. Sekarang kita bisa ketahui, bisa cari tahu kecepatannya dengan cara mengetahui jaraknya berapa, waktunya berapa. Misalnya, misal, contoh gitu ya. Contoh, kalian jarak antara rumah dan sekolah itu adalah, ini contoh ya, adalah 500 meter. Terus waktu yang ditempuh, waktu yang dibutuhkan waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolah adalah, misalnya jalan kaki sejauh 500 meter, misalnya butuh waktu sekitar 30 menit. Sekarang kita pengen tahu berapa kecepatan yang diperlukan. Sekarang kita punya suatu permasalahan nih. Permasalahannya adalah kalian dari rumah, terus mau ke sekolah gitu ya jalannya. Gitu ya, anggap aja ini sekolah gitu. Nah, jarak dari rumah ke sekolah di contoh ini adalah 500 meter. Masih ingat ya definisi jarak? Itu adalah 500 meter. Terus kalau jalan kaki ternyata waktu perjalanannya itu 30 menit. Perjalanannya 30 menit untuk menempuh 500 meter gitu. Untuk sampai dari rumah ke sekolah. Dari rumah ke sekolah. Sekarang yang ditanyain adalah berapa kecepatan yang diperlukan gitu. Kita butuh, kita perlu jalan secepat apa sih gitu untuk sampai ke sekolah yang jaraknya adalah 500 meter, tapi dalam waktu 30 menit gitu. Nah, bisa kita cari gitu kecepatannya dengan cara apa? Dengan cara yang tadi, bahwa kecepatan itu adalah jarak bagi waktu. Sekarang yang sudah kita ketahui adalah jarak antara rumah dan sekolah. Jarak antara rumah dan sekolah, atau S ya, tadi simbolnya, adalah 500 meter. Kemudian waktu yang diperlukan, T, itu adalah 30 menit. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Yang pengen kita ketahui sekarang kecepatannya berapa. Nah, kalau lihat satuan kecepatan, itu kan tadi ya, meter per second. Kita lihat satuan jarak di sini sudah meter, satuan waktu di sini si menit.
Artinya, perlu kita ubah terlebih dahulu dari 30 menit ini jadi berapa detik. Nah, caranya nggak jauh beda sama yang tadi ya. Pada saat kita mengubah dari 1 jam menjadi berapa detik, sekarang kita bisa tahu juga 30 menit itu berapa detik. Ini ya, kita konversi waktu dari menit ke detik. Masih ingat ya, tadi 1 menit itu 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti, supaya kita tahu 30 menit itu berapa detik, 30 menit dikalikan 1 menit 60 detik, berarti 60 detik per 1 menit adalah satuan menitnya adalah pembagian. Menit dibagi menit bisa kita coret. Sisanya adalah 30 dikali 60 detik. 30 dikali 60 adalah 1800 sekon. Ini S. S adalah satuan untuk detik ya, untuk waktu ya, sekon. Beda sama S jarak. Oh, ternyata 30 menit adalah 1800 detik setelah kita konversi. Sekarang kita masuk ke masalah intinya yang ingin kita ketahuinya gitu. Adalah kita mencari kecepatan yang dibutuhkan. V atau kecepatan itu bisa kita cari dengan pembagian jarak dibagi dengan waktu. Oke, jarak S dengan T tuh. Kecepatan, jaraknya sudah kita ketahui, yaitu 500 meter. 500 meter dibagi T, waktu, yaitu tadi 30 menit, atau sama dengan 1800 detik, berarti 1800 detik. Nah, berarti kan tinggal kita selesaikan pembagiannya. Kecepatan akan sama dengan 500 dibagi 1800. Nah, pembagian di sini di atas ada 0, di bawah juga ada 0. Sama-sama nolnya ada 2 di atas dan bawah. Bisa kita coret. Berarti tinggal 5 dibagi 18, 5 meter dibagi 18 detik. Coba kita hitung. 5 dibagi 18 itu adalah sama dengan 0,27 meter per sekon. Berarti untuk permasalahan ini gitu ya, untuk sampai ke sekolah dalam waktu 30 menit yang jaraknya 500 meter itu perlu kecepatan sebesar 0,27 meter per sekon. Artinya dalam satu detik sudah bergerak gitu ya. Bergerak
sejauh 0,27 meter. Nah, 0,27 meter itu berapa gitu ya? Kalau misalkan kita pengen tahu gitu, oh, apa sih 0,27, koma-komaan, pusing gitu, nggak ngerti. Kita bisa ubah ke satuan yang udah kita familiar gitu. Kayak misalnya sentimeter. Kalau ngukur tinggi itu kan biasanya pakai sentimeter juga ya. Nah, kita nih bisa gitu. Bisa yang namanya mengubah dari meter ke sentimeter. Ini untuk mengetahui aja gitu. 0,27 meter itu sejauh mana gitu kan. Nah, kita ingat lagi yang tadi. Kalau dari meter ke sentimeter, itu artinya kita harus turun satu, dua anak tangga. Artinya, turun sekali dikali 10, kemudian turun sekali lagi kali 10. Berarti dikali 10, yaitu dikali 100. Ini ya, misalnya meter. Kalau turun dua anak tangga berarti dikalikan 100 karena turun dua anak tangga. Turun dua anak tangga. Gitu. Berarti kalau kita pengen tahu ya, kita pengen tahu aja nih, berapa sih kalau dalam satuan sentimeter biar terbayang gitu ya. Berarti kan 0,27 dikalikan 100. Dikalikan 100, komanya pindah dua kali ke sini. Karena nolnya ada dua. Kalau pindah, kalau cuma dikali 10, komanya cuman pindah sekali. Berarti 27 cm gitu. Gitu ya. Ini cuman buat biar kebayang gitu kalau misalkan angkanya ternyata seperti ini gitu ya nggak bagus gitu. Terus kita nggak kebayang gitu kan berapa berapa sih 0,27 meter tuh sejauh apa gitu. Kita ke satuan yang sudah kita tahu gitu yaitu sentimeter. Bisa nih, oh 27 cm berarti kan eh, setara dengan hampir satu penggaris ya. Satu penggaris gitu. 27 cm. Nah, GLB itu kita bisa loh menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kan contohnya jarak antara rumah dan sekolah ya. Berarti kan kalian bisa gitu eh menghitung berapa sih kecepatan yang kalian butuhin untuk sampai ke sekolah. Jadi eh, mungkin jadi kuis ya untuk kuis minggu depan dibahas kuis atau tugas ya tugas. Ini tugas yang pertama ya. Satu, mencatat jarak dari rumah dari rumah kalian ke sekolah berapa meter. Terus yang kedua, kalian ukur gitu ya, hitung waktu perjalanan, waktu jalan ya, jalan ke sekolah. Jadi dari rumah ke sekolah tuh kalian ukur, kalian hitung boleh pakai stopwatch atau misalnya berangkat jam 6, oh nyampe sekolah jam 7, berarti kan 1 jam atau 60 menit gitu. Atau tadi 3.600 detik ya, berapa lama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga,
Coba hitung kecepatan yang kalian butuh untuk sampai ke sekolah. Nah, tadi kan udah dikasih arahan ya. Catat jaraknya dari rumah ke sekolah itu berapa meter. Eh, boleh sekarang kalau ada pakai Google Maps, boleh pakai Google Maps. Hitung, dicatat jaraknya berapa meter dari rumah ke sekolah. Terus kalian besok kan ke sekolah juga ya. Kalau sekarang nih dari sekolah ke rumah itu butuh waktu berapa lama, berapa menit, berapa detik atau berapa jam gitu kalian untuk bisa sampai ke rumah gitu. Ntar pas pulang ini gitu. Nah, nanti kan setelah kalian catat jarak sama waktunya yang kalian butuhin gitu untuk bisa sampai ke sekolah atau sampai ke rumah, itu nanti kalian bisa hitung kecepatannya. Bisa hitung kecepatannya. Nah, dari sini nanti kalian bisa ketahuan gitu. Oh, misalnya misal berangkat jam 6 pagi. Masuk sekolah jam 7, misalnya gitu ya, jam 7 pagi. Terus jarak antara rumah ke sekolah gitu ya. Rumah sekolah itu misalnya 1 kilometer. Nanti kalian bisa tahu gitu kecepatannya berapa. Itu ya tugas dari ibu untuk minggu depan. Jadi minggu depan harapannya semuanya udah dapet nih. Oh, jaraknya berapa dari rumah ke sekolah, kemudian dari waktunya berapa yang dibutuhin. Terus juga nanti dapat kecepatannya berapa gitu. Oke. Ya karena jamnya udah lewat juga. Mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sekar. Kata tuh Devi, aku mau lihat tuh tadi kayaknya. Baik, anak-anak, Kita kerja, Bun. kita punya satu mata pelajaran lagi hari ini ya. Hari Senin kita pulang Hitung waktu jalan. 3 karena kita masih pelajaran PKN. Nah, Ibu Dian Novianti sudah hadir. Mungkin kita beri waktu anak-anak 3 menitan ya, Bu, untuk gantian mata pelajaran ini. Sorry, aku kerja. Kita cepat saya. Tapi Sambil menunggu Ibu Dian ya. Belajar 2 kali 45 menit ya. dikai tanggal lah. Sampai tanggal saya sendiri. Ibu Dian.